Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu dengan pelajaran PKWU dengan Bu Ratri. Di pertemuan kali ini kita akan membahas tentang karakteristik wirausaha. Pada materi sebelumnya kita sudah belajar tentang wirausaha. Apa itu wirausaha? Salah satunya dari hasil brainstorming minggu kemarin, wirausaha adalah orang yang menjalankan usaha atau perusahaan dengan kemungkinan menanggung risiko seperti kerugian. Nah, pada kali ini kita akan berbicara tentang karakteristik wirausaha. Salah satu karakteristik wirausaha yang dimiliki adalah kreatif. Kreatif adalah kemampuan untuk menggunakan sumber daya yang dimiliki. Tentunya satu dengan yang lainnya berbeda. Ada yang memiliki kemampuan di bidang A, ada yang memiliki kemampuan di bidang B, dan seterusnya. Kreatif ini adalah proses pencetusan gagasan untuk dibuat sebagai sebuah karya nyata. Yang kedua adalah karakteristik yang dimiliki adalah inovatif. Pada tataran inovatif itu ada 4 langkah, yaitu mulai dari invensi, kemudian sintesis, duplikasi, baru pada tataran inovasi. Suatu kreativitas ini dikatakan menjadi suatu inovatif itu kalau apa yang sudah kita hasilkan itu bisa mendatangkan uang. Selanjutnya adalah berani. Keberanian ini adalah kunci utama untuk kita bisa berani untuk mengambil keputusan yang cermat. Selain itu, karakter yang dimiliki adalah kepemimpinan. Seorang pemimpin ini harus memiliki 3 variabel kepemimpinan yang harus dimiliki, yakni dengan karyawan dia harus mau merangkul, dengan karyawan dia harus mampu mendistribusikan kekuasaannya, dia harus bijaksana, artinya mau mendengarkan apa yang diinginkan. Kemampuan berkomunikasi ini berkaitan erat dengan human relation, bagaimana seorang wirausaha itu mampu berkomunikasi, bagaimana seorang wirausaha itu mampu menjalin relationship dalam rangka pengembangan usahanya. Kemudian karakter kerjasama ini lebih ke arah pada hubungan yang baik dengan berbagai pihak. Tentunya dalam hal ini adalah bisa dalam pengembangan usaha maupun dalam rangka penanaman investasi dan sebagainya. Mandiri, seorang wirausaha harus memiliki sifat kemandirian, artinya dia tidak menggantungkan pada orang lain. Misalnya seorang supplier ini pun dia harus bisa mencari supplier yang mampu membackup kebutuhan yang dimilikinya. Artinya jangan sampai kalau misalkan itu usahanya di bidang produksi, jangan sampai terjadi kehabisan stok yang akhirnya menghambat kegiatan produksi. Kepercayaan diri merupakan kunci dalam melangkah dalam rangka mewujudkan impian. Seorang wirausaha adalah seorang yang bermimpi besar. Nanti di belakang ada paragraf yang mengatakan bagaimana seorang wirausaha itu memiliki mimpi. Kemudian kejujuran, jujur merupakan akar dari sebuah karakter yang dimiliki. Dengan kejujuran, ini adalah menjadi fondasi mental dimanapun kondisi yang ada. Dengan kejujuran ini, mulai dari sekarang, kalau yang kemarin-kemarin belum di antara kalian, kejujuran adalah hal yang utama, bukan semata-mata nilai yang dicari, tetapi bagaimana karakter kejujuran ini bisa mengakar pada diri masing-masing individu. Seberapa penting karakter jujur ini? Silahkan dijawab. Masing-masing individu tentunya berbeda. Kata hati tidak bisa dipungkiri. Pantang menyerah. Karakter ini penting terutama saat menghadapi berbagai risiko kegagalan. Gagal adalah tombak utama untuk mencapai kesuksesan. Tidak mungkin selamanya ada gagal. Tetapi kesuksesan pernah mengalami kegagalan. Seperti itu. Maka ada pepatah mengatakan bahwa kegagalan adalah kunci dari suatu keberhasilan. Paragraf mengatakan karakteristik wirausaha ini adalah 10D, diantaranya adalah dream,
bahwa seorang wirausaha adalah seorang pemimpi besar. Kemudian decisiveness, mereka akan mengambil keputusan, di mana keputusan yang diambil ini langsung ditindaklanjuti dengan kegiatan yang tepat yang namanya adalah doers. Dalam melaksanakan kegiatan pun mereka tidak mengenal lelah yang dikenal dengan istilah determination. Dia akan terus bekerja dengan penuh perhatian dan tanggung jawab tanpa menyerah. Dedikasi yang tinggi merupakan fondasi mental, fondasi awal dalam rangka pengembangan sayap usaha. Devotion artinya tidak mengenal lelah. Mereka memiliki fokus terhadap usaha yang dilaksanakan. Detail artinya mampu menganalisa secara rinci sampai hal yang terkecil, dalam hal ini terutama di bagian produksi dan bagian keuangan. Di bagian keuangan sekecil apapun pengeluaran ini harus ada pembukuannya. Kemudian harus adanya pemisahan antara uang usaha dengan uang pribadi. Ini wajib. Karena kalau dicampur nanti hasilnya pun akan tidak baik. Maka harus terjadinya pembukuan yang rinci. Tentang pembukuan nanti akan dipelajari lebih lanjut pada saat kita belajar tentang evaluasi hasil usaha nanti pada KD 311. Destiny ini adalah bagaimana kita bisa merumuskan tujuan, apa toh yang akan kita capai, apa toh tujuan kalian masuk ke sekolah ini. Uang bukan semata-mata menjadi tujuan yang akan dicapai oleh seorang wirausaha, dalam arti ini adalah karakteristik dolar. Pengalaman juga diperlukan dalam hal menjalankan usaha. Karena tanpa pengalaman, mungkin apa yang dicapai saat ini tidak akan sesukses sekarang. Distributor harus mampu mendistribusikan pembagian tugas wewenang kepada orang lain. Artinya apa? Pada saat kita nanti tidak bisa stay di kantor, tidak bisa stay, maka ada orang lain yang mampu menggantikan. Artinya keberlangsungan usaha itu tetap jalan, tidak tertumpu pada satu leader saja. Dalam hal ini akan kita bahas tentang kreativitas. Awal daripada kreativitas ini adalah kreatif. Kreatif itu adalah proses pemikiran. Diawali dari kreatif, diawali dari proses kita berpikir. Setelah kita berpikir, kita wujudkan dalam, nanti bentuknya akan seperti ini. Kita akan membuat facial yang kira-kira dipakai itu praktis, tidak ribet, nyaman dipakai bagaimana. Maka kita membuat sketsa, membuat rancangan, ini namanya nanti dalam bentuk kreativitas. Setelah sketsa kita rancang, kita buat, kita bentuk, kemudian kita hasilkan, kemudian kita tawarkan. Kalau pada saat penawaran itu kok masyarakat mau menerima, mau membeli, maka kreativitas kita sudah menjadi inovasi. Tetapi kalau apa yang sudah kita tawarkan, apa yang sudah kita buat ini masyarakat tidak mau menerima, menolak untuk membeli, artinya belum bisa dikatakan kreativitas ini menjadi inovasi, masih tetap berwujud kreativitas. Kreativitas ini merupakan salah satu kunci keberhasilan seorang entrepreneur. Kita bisa saja memulai bisnis tanpa uang. Dengan apa? Dengan skill. Tanpa jaringan. Jejaring itu memang perlu. Tanpa kantor. Banyak sekarang online shop yang tanpa kantor tetapi bisa berjalan. Selama kita memiliki kreativitas. Kreativitas itu memang sulit, tetapi bisa kita pupuk, bisa kita jalankan dengan kita melihat, kemudian ada inspirasi, kita mau mencoba. Apa toh peran dan fungsi dari seorang wirausaha dalam perekonomian nasional global? Kalian bisa mereview sendiri seorang wirausaha itu seperti apa. Dari hasil brainstorming minggu kemarin, mungkin apa yang bisa dari pengamatan lingkungan sekitar, bahwa seorang wirausaha ini dia mampu menciptakan lapangan usaha sendiri, dia bisa mengkombinasikan faktor-faktor produksi yang ada, diantaranya modal dengan skill, atau skill dengan alam, atau modal dengan alam. Kemudian bisa pula dalam peningkatan penghasilan. Karena tidak ada kebergantungan pada orang lain yang dikenal dengan karakteristik kemandirian. Bagaimana cara untuk menjadi wirausaha yang kreatif? Artinya kita harus banyak berlatih. Banyak orang yang terlahir dia tidak merasa kreatif. Saya tidak bisa.
Bagaimana caranya? Mindset kita harus berubah. Continue improvement. Jangan hanya diam di tempat. Kita harus berubah, kita harus mengikuti perkembangan yang ada. Diskusi dan interaksi. Ini dalam hubungannya karakteristik tadi, yaitu tentang human resources tadi, human relation. Kita menjalin komunikasi dengan orang lain dalam rangka kita mencari pengetahuan, kita mencari pengalaman. Kemudian brainstorming. Kita memiliki keinginan, kita memiliki suatu imajinasi, dream tadi. Traveling dan bertemu dengan orang-orang baru yang tentunya akan menambah pengalaman yang dimiliki, kita bisa berbagi, kemudian kita bisa mengambil, oh ternyata kalau yang seperti ini itu, yang harus dipakai itu adalah cara yang A, seperti itu. Kemudian ini ada banking, ini hubungannya dengan finansial, dengan keuangan yang ada, nanti kita berhubungan dengan bank. Kunci yang terakhir adalah dengan kita tidak menyerah. Dan kita akan menjadi orang yang kreatif. Oke, materi tentang karakteristik kewirausahaan itu yang bisa Ibu sampaikan. Pada pertemuan berikutnya akan kita sambung dengan materi yang lainnya yang masih berlangsungan dengan wirausaha dan kewirausahaan, karakteristik apa yang perlu dimiliki. Pada akhir sesi ini nanti ada penugasan, silahkan kalian mencari figur salah satu wirausaha yang sukses, kemudian silahkan amati dan silahkan dituliskan karakteristik apa yang dimiliki oleh wirausaha yang bersangkutan. Silahkan nanti jawaban itu, tulisan itu, hasil pengamatan itu, observasi itu silahkan dituliskan dan diposting ke Google Classroom. Begitu. Cukup sekian yang Ibu sampaikan. Silahkan kalau ada pertanyaan, silahkan ditanyakan lewat forum kelas di Google Classroom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.